Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kemarin kalian sudah memahami. Nah, sekarang kita mencoba untuk menerapkan DDL pada mata pelajaran SAS. Sebelumnya kalian harus mengetahui tentang tipe-tipe data. Ada karakter, di situ ada card, varchar, terus teks, terus ada bilangan, ada integer, ada apa lagi itu, float, double, terus yang lain-lain ada date atau tanggal. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan tentang DDL itu sendiri, data definition language. Nah, di mana akan kelompok perintah yang berfungsi mendefinisikan atribut basis data, tabel, kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar atribut. Untuk memulainya kita bisa melakukan dengan Windows R dan juga ketikan cmd, enter atau OK. Nah, setelah itu akan muncul halaman command prompt ataupun cmd tadi. Sebelumnya kalian harus mengetahui di mana folder exam itu berada. Biasanya ada di lokal C ketika sudah kalian install. Nah, foldernya ada di C kan. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Di sini nanti kita ketikkan di mana SAM kita berada. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan perintah ini, utamanya kita harus menginstal dulu servernya, yaitu exam itu tadi. Nah, kalian cari sendiri, nanti ada banyak tutorial di YouTube yang mungkin tentang cara penginstalan SAM untuk membuat database. Saya lanjutkan. Setelah tadi kalian sudah masuk, maka kalian ketikkan dulu cd untuk memulai ataupun berada pada folder C. Setelah itu enter, cd slash terus enter. Setelah itu akan muncul kita berada di folder C. Nah, dari folder C kita ketikkan lagi cd, terus di mana folder exam tadi, SAM, cd, SAM, terus mysql slash bin, SAM slash mysql slash bin, enter. Nah, kita akan berada pada folder C di exam, pada folder mysql, dan pada folder bin. Untuk melakukan menambah data, kita tidak bisa langsung menambahkan create database dan nama database kita, tidak bisa. Seperti saya contohkan ini ya, create database terus nama database kita contohkan, terserah. Hanya untuk contoh kita coba nama databasenya barang, seperti itu aja. Jangan lupa ya, kita setiap melakukan ataupun mengetikkan sintek jangan sampai kurang, ataupun tulisannya harus benar-benar sama dengan yang diperintahkan atau yang sudah disediakan, seperti create database tadi. Nah, itu kan perintahnya tidak bisa, ataupun kita tidak bisa menambahkan database karena kita belum masuk pada pengeditan di server kita. Nah, caranya yaitu kita harus masuk rootnya dengan cara tadi ya, langsung tambahkan, ketikkan mysql spasi kurang u spasi root terus enter. Nah, kita sudah masuk dalam server kita dapat menambahkan database. Nah, tapi di situ masih non karena kita belum menentukan database mana yang akan kita edit. Oh ya, sebelum kita masuk sini, kita harus mengaktifkan SAM kita. SAM-nya harus di ready, aktivasi aksinya harus berjalan, kita aktifkan. Nah, untuk itu kita bisa menambahkan database. Sebelumnya saya akan memperlihatkan database yang ada di localhost saya dengan cara show database titik koma, jangan lupa, itu sangat penting, titik koma. Nah,
ini adalah daftar database dalam localhost komputer saya. Ada banyak itu ya, mulai administrasi sampai tes. Nah, sekarang kita akan membuat database baru dengan cara sinteknya. Nah, sintek ini yang saya maksud tadi, jangan sampai tulisannya salah, karena ini yang sudah ditentukan oleh sistem ataupun sintek-sintek. Jadi dalam pemrograman itu sintek sangat berpengaruh. Salah kata, salah huruf itu sudah berpengaruh, gitu ya. Nah, caranya create database, terus nama database yang akan kita buat. Nah, kalau nama ini terserah kita, tapi jangan sampai ada spasi seperti itu. Kalau mau katanya kata-katanya 2 itu pakai slash seperti wajah. Underscore ya, bukan slash. Bukan slash ya, bener slash. Nah, saya buat database yaitu smk/bm. Jangan lupa titik koma terus enter. Nah, secara otomatis data kita sudah terbuat. Database kita sudah terbuat. Nah, mari kita buktikan lagi dengan cara show database. Kalian bisa menggunakan arah atas. Nah, enter. Nah, database kita sudah terbuat yaitu smk/bm. Itu database kita. Sekarang kita akan mencoba untuk, nah ini ya, use database ini digunakan untuk database mana yang akan kita edit atau kita format seperti itu. Sebelumnya kita akan mencoba fungsi dari ataupun kita edit, yaitu fungsi database smkbm. Nah, secara otomatis dari tadinya non, sekarang sudah terisi smkbm, yang mengartikan bahwasanya database yang akan kita edit yaitu adalah database smkbm. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu database yang berada dalam localhost saya. Nah, di sini ada banyak database. Yang akan saya hapus adalah siswa BM. Sinteknya untuk menghapus database, kita ketikkan lagi langsung di sini drop database. Ingat di DL tadi ada create, alter, dan drop. Nah, drop ini untuk menghapus. Drop database, terus nama database yang akan kita hapus. Nama databasenya tadi adalah siswa BM. Jangan lupa titik koma, ini sangat berpengaruh dalam dunia programmer ataupun pemrograman. Nah, akan keluar lagi query OK, dimana dia menjelaskan database sudah terhapus. Kita cek lagi show database, dengan arah atas juga bisa langsung. Nah, database dengan nama siswa BM sudah tidak ada setelah kita melakukan drop database dengan nama databasenya tadi sudah kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel tabel dalam database kita. Nah, ini saya ibaratkan seperti almari ya. Jadi kita mempunyai almari. Nah, almari itu adalah database kita. Terus isinya apa? Itu terserah kita. Nah, isinya kalau di dalam dunia database itu biasanya kita bisa mengisi dengan membuat beberapa tabel. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan membuat tabel dalam database smkbm dengan cara create tabel, terus nama tabelnya terserah juga. Jangan lupa lagi titik create tabel, nama databasenya. Selanjutnya, nah di sini kita harus menambahkan field ataupun nama dari kolom tersebut, kolom yang ada dalam tabel.
Di sini saya contohkan adalah ID siswa. Nah, ini pentingnya tadi tentang tipe data digunakan di sini. Di sini kita menggunakan integer. Jadi ID siswa tipe datanya adalah integer dengan panjang karakter 10. Jadi kalau karakternya melebihi 10 maka akan error nantinya ketika kita jalankan. Terus untuk field yang kedua ataupun kolom kedua kita namai dengan nama dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 50. Terus koma. Nah, ketika kita akan membuat beberapa field jangan lupa dibatasi dengan koma ya. Jadi nama fieldnya apa, terus tipe datanya apa, dan panjang karakternya berapa. Panjang karakter ini harus kita bungkus dengan kurung buka kurung tutup. Selanjutnya saya membuat JS ataupun jenis kelamin untuk fieldnya. Ini cara untuk menambah tabel. Jadi jangan lupa tadi ya, kita masuk dulu database mana yang akan kita permak. Di sini kita sudah masuk pada database SMKBM. Nah, terus kita tambah tabel. Ini permaknya adalah tambah tabel dengan sintek create tabel. Terus nama tabelnya terserah, jangan lupa kurung buka. Nah, di situ fieldnya, tipe datanya, dan panjang karakternya. Terus jangan lupa tutup kurung lagi, setelah itu titik koma. Setelah selesai enter. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat tabel kita dengan cara show tabel. Jadi kita akan melihat tabel apa saja yang ada di dalam database SMKBM. Kita lihat ya. Jangan lupa itu nanti ada primary ya. Nah, ini loh. Seperti ini. Nanti di bawah ada penjelasannya tentang primary key. Primary key adalah sesuatu menandakan bahwasanya field itu adalah unik, seperti itu. Nanti kita jelaskan di bawah ada. Nah, sekarang kita coba tes melihat database yang ada, melihat tabel yang ada di SMKBM dengan cara show tables titik koma enter. Otomatis menunjukkan bahwasanya tabel dalam database SMKBM itu ada satu, yaitu tabel siswa. Nah, itu. Selanjutnya kita akan melihat isi dari tabel tersebut. Isinya apa? Tabel siswa itu, ketikkan lagi sinteknya, yaitu atribut-atribut apa saja yang ada di tabel siswa dengan cara dash desc nama tabelnya. Nama tabel kita kan siswa, terus titik koma enter. Nah, di sini sudah muncul fieldnya, ada 3 tipe datanya, terus null, key, default, dan extra. Kita akan fokus di field, tipe data, dan key nanti. Nah, sudah ada semua yang kita ketikkan tadi. ID siswa, nama siswa, jenis kelamin. Nah, seperti itu. Perintah selanjutnya dalam modul kita akan mencoba untuk yaitu menghapus ya, menghapus tabel, menghapus field, bukan tabel maksud saya. Oh ya, menghapus tabel. Kita coba buat tabel dulu ya. Buat tabel lagi, yaitu create tabel dengan nama tabelnya adalah aku, seperti itu aja. Terus jangan lupa
Ini untuk menambah tabel lagi ya, kita tabel lagi, nantinya kita hapus. Create tabel, nama tabel itu terserah, buka kurung, terus nama field pertama yaitu nomor, terserah, ini kalian coba terserah apa saja boleh. Nomor dengan tipe data spasi ya, tipe datanya adalah integer, cukup tuliskan int, dengan panjang karakter 10 dalam kurung. Nah, kita buat primary key. Nah, primary key ini adalah nomor unik yang ada dalam tabel kita, pembeda antara yang lain nantinya. Primary key, koma lagi, terus nama fieldnya nama dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 10. Ini cuma contoh saja, nantinya kita hapus. Tutup kurung, titik koma, enter. Nah, kita cek lagi dash siswa, show tabel. Tabelnya ada dua kan sekarang, ada tabel aku dan tabel siswa. Tabel aku dan tabel siswa, kita sudah mempunyai dua tabel. Nah, primary key ini ditujukan fungsinya untuk membedakan data-data yang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi nah ini loh primary key nya kan. Nah, misalkan dalam satu kelas ada dua nama, pasti kan sama namanya. Nah, kita cari atribut yang membedakan kedua anak tersebut. Nah, kira-kira yang dapat membedakan antara kedua anak tersebut apa? Yang pastinya kalau dalam siswa ataupun dalam dunia pendidikan itu adalah NISN, pasti berbeda. Meskipun namanya sama, tapi pastinya meskipun namanya sama, yang jelas NISN tidak akan sama. Nah, itu jadi kita harus menentukan primary key ketika membuat database untuk membedakan data itu tidak bentrok. Kalau sampai ada kesamaan maka akan bentrok, seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk menghapus tabel ya. Tadi kita sudah membuat tabel aku, sekarang kita hapus dengan sinteksnya drop tabel aku, titik koma. Secara otomatis tabel yang kita buat hilang. Nah, itu kita lihat tabelnya sudah hilang, tinggal tabel siswa lagi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan atau mendefinisikan primary key dalam tabel kita. Nah, create primary menambahkan primary key ada 3 cara ya. Untuk primary key nya saya mengambil di situ ada key nya kan masih kosong semua. Nah, dalam datanya tabel kita kosong semua kan. Nah, nanti kita akan tambahkan satu primary key. Saya pakai ada 3 cara, tapi saya pakai cara yang terakhir. Ini alter tabel yang terakhir, ini yang akan saya pakai, karena ini untuk menentukan pembeda antara data-data yang lain. Sambil saya nulis ya, alter tabel maksudnya pembeda untuk data yang lain. Misalkan dalam satu kelas ada 2 nama yang sama. Nah, untuk membedakannya harus ada kode unik di antara mereka. Kalau di kelas ataupun di dunia pendidikan, yang pastinya kode uniknya adalah nomor induk siswa. Nah, itu kan beda, meskipun namanya sama tapi tidak mungkin ada 2 nomor induk. Nah, jadi harus kita perhatikan itu baik-baik ketika kita membuat sebuah database. Apa yang membedakan data itu dengan data yang lain? Nah, itu kita jadikan primary key-nya. Jadi atributnya harus mempunyai atribut yang unik. Di sini kan yang unik adalah ID siswanya dalam tabel kita. Nah, ID siswa itu kita tinggal mengetikkan sinteksnya alter tabel
tabelnya apa? Tabel siswa. Tulis saja siswa, add constraint, terus nama dari fieldnya yaitu ID siswa. ID siswa primary key, kurung buka kurung tutup, ID siswa lagi kita tuliskan. Jadi yang semula ID siswa ini bukanlah primary key, sekarang kita jadikan ID siswa ini primary key, seperti itu. Nah, untuk primary key ini kita bisa menambahkan di awal ketika kita menambah tabel yang saya jelaskan tadi, juga bisa kita tambahkan secara manual seperti ini. Nah, secara otomatis primary key-nya menunjukkan pada ID siswa. Nah, itu seperti itu. Jadi harus diingat-ingat untuk pembuatan primary key. Yang selanjutnya, setelah kita membuat primary key, kita akan mencoba untuk melakukan menghapus primary key-nya ya. Coba kita hapus lagi dengan cara alter tabel. Ada dua cara itu, tapi kita pakai yang bawah. Alter tabel, nama tabelnya apa, drop ataupun hapus itu ya, hilangkan primary key-nya dari tabel tersebut. Nah, tabel kita kan siswa, terus kita buat kita coba menghilangkan ya. Alter tabel, tabelnya namanya adalah siswa, terus kita ketikkan drop primary key, titik koma, jangan lupa titik koma. Ini hanya pembeda ya, huruf besar dan kecil ini ya. Kalau huruf besar ini menandakan bahwasanya itu sinteks dari program, jangan sampai salah sinteksnya. Nah, secara otomatis primary key yang sudah kita buat pada ID siswa yang menyatakan ID siswa adalah primary key-nya, nah itu terhapus. Jadi tidak ada primary key dalam data tabel kita, tapi harus ada tetap ya. Ini cuma kita coba menghapusnya saja. Semisal kita salah membuat primary key. Jadi itu caranya untuk menghapus primary key. Cara untuk menggantinya sama seperti tadi. Sekarang kita mencoba untuk menambahkan kolom. Nah, di sini kan ataupun field. Di sini kan cuma ada 3 kolom, yaitu ID siswa, nama, dan jenis kelamin. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan kolom baru. Jadi field itu adalah kolomnya nantinya. Dengan sinteksnya alter tabel, terus nama tabel tersebut, tabelnya apa? Yaitu tabel siswa. Add field barunya apa, kolom barunya apa? Saya tambahkan di sini, saya tambahkan alamat dengan tipe datanya, jangan lupa ya. Jadi alter tabel, nama tabelnya adalah siswa. Oh maaf, ini salah. Nama tabel kita siswa ya, bukan alamat. Alter tabel, terus nama tabelnya siswa, add field barunya, kolom barunya, yaitu alamat tadi. Alamat, jangan lupa tipe datanya apa itu ya, spasi. Tipe datanya adalah saya buat di sini varchar
dengan panjang karakter, varchar dengan panjang karakter, cuma contoh saja 50 titik koma, jangan lupa titik koma, enter. Nah, kita coba lihat lagi tabel kita apakah bertambah. Oh maaf, salah. Nah, kita coba siswa. Nah, otomatis tabel kita bertambah kolomnya ataupun fieldnya. Selanjutnya kita akan mencoba mengubah tipe data ataupun lebar pada kolom. Kita modif sekarang. Kita coba sinteksnya, yaitu dengan cara mengetikkan sinteksnya langsung ya. Kita ketikkan alter tabel tulisannya table ya, jangan tabel Indonesia tapi tulisan Inggrisnya tabel. Terus nama tabel yang akan kita modif, nama tabel kita adalah siswa. Setelah itu modif kolom, COLUMN, kolom field, maksudnya field ini adalah mana yang akan kita rubah, seperti itu ya. Kita rubahnya field nama, yang kedua itu baris kedua, ID, terus nama, kolom nama. Nah, yang mana kolom nama ini tipe datanya kita ganti integer dengan panjang karakter 10. Nah, titik koma. Jadi yang kita rubah adalah nama, yang tadinya varchar kita rubah menjadi integer. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, otomatis akan berubah, yang tadinya berubah menjadi nama tipe datanya integer dengan panjang karakter 10. Nah, itu ya, itu yang tadinya adalah varchar tipe datanya. Kita rubah lagi ya, karena nama nggak mungkin kan, kalau nama ini adalah angka, pastinya nama adalah karakter ataupun huruf. Jadi kita kembalikan lagi. Tipe datanya nama ini adalah varchar, kita kembalikan ke awal lagi, karena ya ini harus kita bedakan ya. Jadi kalau kalau untuk perhitungan, nah itu tipe datanya harus integer. Seperti nanti misalkan kita mempunyai aplikasi pembayaran, nah itu harus integer. Tapi kalau hanya penamaan, nah itu kita bisa memberikan tipe datanya varchar, teks ataupun chart, seperti itu ya. Nah, tinggal kita kita kembalikan dengan tombol atas, kita kembalikan lagi ke varchar. Nama ini tipe datanya kita kembalikan ke varchar, tombol atas, otomatis nah kita ganti varchar, seperti itu. Oke, kembali kita cek. Nah, sudah kembali lagi. Yang tadinya varchar kita rubah menjadi integer, dari integer kita rubah lagi menjadi varchar, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, nah kita akan mencoba untuk mengganti nama dari kolom ataupun field. Caranya kita ketikkan alter tabel, nama tabelnya adalah siswa, jadi kita tuliskan siswa. Oh ya, nama yang akan kita ganti adalah JS, itu ya, jenis kelamin. Nanti coba kita rubah
alter tabel, terus siswa atau tabel siswa maksudnya, ceng kolom, mengganti nama kan, mengganti nama yang tadinya namanya di tabel siswa kolomnya namanya adalah JS, kita ganti menjadi jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Nah, langsung ya, berarti setelah kolom mana yang akan kita rubah, kita ganti namanya JS, terus diganti apa, langsung tuliskan apa yang namanya namanya apa yang diganti, kan ini JS, terus saya ganti menjadi jenis kelamin. Jangan lupa tipe datanya juga harus tuliskan tipe datanya. Kalau mau tetap ya tulis aja varchar dengan panjang 10 titik koma, jangan lupa. Enter, kita cek. Nah, otomatis nama JS berubah menjadi nama jenisnya, namanya berubah menjadi jenis kelamin. Nah, seperti itu ya. Ini tutorial untuk melakukan beberapa fungsi-fungsi sintek yang saya berikan materi kemarin. Jadi kalian bisa mencobanya ya. Menghapus kolom pada tabel itu bisa kalian praktekkan sendiri dengan sintek yang sudah ada dalam modul yang terakhir. Nah, perlu diingat-ingat dalam DDL ataupun pembelajaran Data Definition Language ini memiliki kelompok yang termasuk dalam DDL, yaitu adalah create, alter, dan drop. Dimana create ini untuk menambah, alter ini untuk mengedit atau merubah-rubah, dan drop adalah untuk menghapus. Seperti itu, jadi perlu kalian ingat. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini kalian diberi pemahaman sehingga dapat menerapkan tentang fungsi-fungsi dalam DDL dan bisa menganalisis ketika kalian memiliki kesalahan. Jika ada kebingungan bisa kalian tanyakan pada kolom komentar di Google Classroom atau langsung WA di nomor saya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.